Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan tugas akhir dari Diklat online yang diadakan oleh APKS PGRI Jawa Timur. Dan tugas ini adalah membuat PowerPoint dengan membuat PowerPoint ya. Jadi PowerPointnya dibuat berbeda karena dia menggunakan slide master ya. Jadi untuk membuat tampilan PowerPointnya menjadi elegan, dan juga menggunakan video pembelajaran menggunakan PowerRank. Di videonya ini menggunakan PowerRank sehingga kami sebagai guru bisa melaksanakan PJJ dengan siswa dengan enak dan siswa mudah mengerti. Ini tujuan dari Diklat ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Hermawan dan Bapak Aris sehingga saya bisa membuat video ini. Oke, ini hasil dari tugas akhir saya ya. Saya mengajar fisika kelas 10 dan materi yang saya pakai adalah pada materi gerak lurus, dan saya mengajar di SMAN 1 Ketapang, Sampang, Jawa Timur. Oke, kita masuk ke slide-nya ya. Oke. Gerak lurus ya. Jadi ini digunakan untuk siswa kelas 10. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama 3.3 menganalisis besaran-besaran fisik pada gerak lurus dengan kecepatan konstan tetap dan gerak lurus dengan percepatan konstan tetap. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. Kemudian 3.4 menyajikan data dan grafik hasil percobaan gerak benda untuk menyelidiki karakteristik gerak lurus dengan kecepatan konstan tetap dan gerak lurus dengan percepatan konstan tetap. Berikut makna fisiknya. Ini dibuat dari hyper slide ya, jadi bisa satu-satu munculnya. Nah, seperti ini. Indikatornya yang pertama adalah mendefinisikan pengertian gerak ya. Kemudian yang kedua, membedakan jarak dan perpindahan. Yang ketiga, membedakan kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Yang keempat adalah menyimpulkan karakteristik gerak lurus beraturan GLB melalui percobaan dan pengukuran besaran-besaran terkait. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Ini materinya sesuai dengan materi gerak lurus. Jadi saya mengambil materi tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini ada dua mobil yang bergerak. Nah, ini bergerak yang merah dan yang biru. Mereka dua mobil ini bergerak dengan gerak GLB dan GLBB. Nah, dari gerakan yang pertama, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah grafik, maka akan menghasilkan grafik seperti ini ya. Ini grafik yang ada seperti ini. Dan dia berpotongan pada titik tertentu ini. Oke, lanjut. Memerlukan waktu berapa lama mobil merah menyusul mobil biru serta berapa jauh jarak yang ditempuhnya. Oke, ini kita bahas yang pertama. Ini delta V-nya sama dengan 10 meter per sekon dan delta T-nya sama dengan 2,5. Nah, mobil biru dia mengalami GLB, gerak lurus beraturan, sehingga persamaan dalam GLB adalah S sama dengan V kali KT. Nah, ini SM, ini berarti jarak pada mobil merah ya, V kali T. 10 kali T, sehingga sama dengan 10T. Lanjut. Sekarang pada mobil merah ini mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada dilihat pada grafik, pada merah ini posisi nolnya, V0-nya pada posisi 0 sehingga V0-nya sama dengan 0. Kemudian A percepatannya dari mana? Dari delta V per delta T. Delta V-nya ketemunya berapa? 10. Lihat di grafiknya ya. Kemudian delta T-nya sama dengan 2,5. Sehingga A-nya sama dengan 4. Kita masukkan lagi ke persamaan.
GLBB bahwa SB sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat sama dengan 0 plus setengah kali 4 kalikan T pangkat 2. Sehingga kalau dioperasikan ini menghasilkan 2T pangkat 2. Saat bertemu, jarak yang ditempuh kedua fil sama, sehingga SM-nya sama dengan SB. SM-nya 10T dan SB-nya 2T pangkat 2. Dan dioperasikan menjadi T sama dengan 5. Jadi, mobil merah menyusul mobil biru setelah berjalan sejauh 5 sekon. Sehingga SB-nya diketahui nilainya adalah 50 meter. Mobil merah menyusul mobil biru setelah berjalan sejauh 50 meter. Nah, ini latihan soalnya ya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya yaitu latihan soal. Latihan soalnya ini ada kucing yang bergerak ya. Berapa jarak yang ditempuh dari AO BO? Nah, AO sebanyak 5, OB sebanyak 5, dan B ke O 5 lagi. Nah, ingat ini ada kita buat soal tentang jarak dan perpindahan ya. Jadi bedakan dengan jarak dan perpindahan. Ini kita seperti itu latihan soalnya. Silakan nanti siswa-siswi dikerjakan ya. Cukup ini saja untuk latihan soalnya. Kemudian referensi, saya menggunakan buku siswa fisika untuk siswa kelas SMA atau MA 10, produksi Mediatama, penerbit Mediatama Surakarta. Nih, saya sebagai penyusun, nama saya Nani Indriani, SSI, dan saya sebagai guru fisika di SMA Negeri 1 Ketapang. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga ini berarti untuk siswa-siswanya, semoga bermanfaat untuk siswa. Kemudian ini adalah tugas akhir saya. Terima kasih kepada Pak Hermawan dan Bapak Aris sehingga saya bisa menyusun slideshow ini dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.